Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang ketujuh ini kita melanjutkan pembelajaran kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Dardir. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan lima alif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Summa ata ala khasyabatin ala tariqi. Summa ata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ala khasyabatin, atas batang kayu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyaksikan atas sebatang kayu. Sebatang kayu ini alat tariki, berada di atas, di pinggir jalan, berada atas pinggir jalan. La yamurru biha saubun wala syai'un illa harakathu. La yamurru, tidak ada yang melewati, biha, dengan sebatang kayu itu, saubun, oleh pakaian, wala syai'un, dan tidak ada yang melewati sebatang kayu itu oleh sesuatu, illa, terkecuali, harakat, mengait atau merobek oleh kayu itu, hu, akan pakaian atau sesuatu itu. Jadi bila ada orang yang melewati kayu itu, kayu yang di pinggir jalan tuh, rabit baju orang, atau nyakana tangan, luka tangan orang, tangan awak orang, luka tangan awak orang, tangan batis, luka batis orang. Terkait motor, mun ada motor orang gurai, mobil orang gurai. Waduh, ini mengait mengapa aja? Nang liwat di situ dikaitnya terus, mengait. Apa inilah kayu? Apa ini nih? Menyakiti terus nih. Pokoknya mahadza ya Jibrilu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahadza ya Jibrilu, apa ini wahai malaikat Jibril? Qala, jawab Jibril, hadza mislu aqwamin min ummatika. Jawab Jibril, ini adalah kaum-kaum dari umatmu, kaum-kaum dari umatmu. Yaquduna ala tariqi fayaqta'unahu. Yaquduna ala tariqi, mereka kaummu suka duduk ala tariqi, di pinggir jalan. Fayaqta'unahu, kemudian mereka mengganggu orang yang lewat di jalan itu. Jadi ujar malaikat Jibril, ini Rasulullah, ini umat-umatmu yang suka duduk di pinggir jalan. Jadi siapa yang ada lewat diganggunya, siapa yang lewat diganggunya, siapa yang lewat diganggunya. Apakah ini pembegal? Apakah orang ini pengganggu setiap orang yang lewat?
Watala dan Jibril lanjut membaca. Apa yang dibaca oleh Jibril? Ujar Jibril membaca, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Wala taqudu, dan janganlah kalian duduk, bikulli siratin, di setiap jalan, tu'iduna, hal keadaan kalian menakuti, watasudduna, dan kalian menghalangi, an sabilillahi, dari orang-orang beriman di jalan Allah. Nah, jadi orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, orang hendak ke pengajian, orang hendak ke masjid, orang hendak ke musalla, hendak umpat yasinan, hendak umpat ikut majelis taklim, orang hendak ke pengajian-pengajian yang lainnya, atau orang hendak umpat lagi kegiatan agama yang lainnya. Nah, jangan mengganggu, jangan menghalang-halangi, jangan menghuas-huasi, jangan. Nah, kalau orang itu menghalang-halangi, menghuas-huasi, ini sama halnya ini yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayu yang suka mengait, kayu yang suka merobek pakaian orang yang lewat di jalan itu. Jadi bila ada orang yang lewat, dikaitnya. Bila ada yang lewat, dikaitnya. Apakah bajunya dikaitnya menjadi robek, atau tangannya, atau fisik tubuhnya yang lain. Nah, ini perumpamaan ini. Nah, terus lanjut. Wara'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqamu bil hijarati, faqala ma hadza ya Jibrilu. Wara'a rajulan, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat ketika beliau diisrakan, dijalankan, rajulan, akan seorang laki-laki, yasbahu fi nahrin, dia berenang di sungai. Sungainya sungai min damin, sungai dari darah. Yulqamu dilimpari mulutnya bil hijarati dengan batu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra ini, waktu dijalankan ketika Isra Mi'raj ini, Rasul melihat seseorang yang berenang di sungai darah. Lalu orang ini dilimpari, mulutnya dilimpari dengan batu. Faqala, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadza ya Jibrilu, apa ini wahai malaikat Jibril? Qala, jawab Jibril, hadza masalu akilir riba. Ujar malaikat Jibril, ini adalah perumpamaan orang-orang
yang suka memakan riba. Nah, jadi Rasul waktu Isra dan Mi'raj ini melihat seseorang berenang di sungai darah, lalu dilimpari orang lawan batu, tidak ada henti-hentinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ujar Rasul, apa ini? Orang ini berenang di sungai darah, lalu dilimpari dengan batu. Nah ini, lalu jawab malaikat Jibril, ini adalah perumpamaan orang yang suka memakan riba. Nah jadi harta riba, usaha riba ini hendaklah kita tinggalkan. Yang riba-riba ini kita tinggalkan, karena ini merusak harta kita, Dan kalau kita kasih harta yang riba ini makanannya kepada anak kita, berarti kita juga meracuni kepada anak kita. Apabila kita bawa beribadah, nah maka ibadah kita tidak sah. Kita bawa sembahyang, ada sah sembahyangnya harta riba ini. Kita bawa berpuasa, ada sah puasa kita harta riba ini. Kita bawa naik haji, ada sah haji kita dengan harta riba ini. Kita bawa berumrah, tidak sah ini umrah kita dengan harta riba ini. Kita sumbangkan, kita sedekahkan ke tempat ibadah, berarti sama halnya kita menajisi tempat ibadah kita. Nah oleh karena itu tinggalkan harta riba ini, jangan diusahakan lagi, jangan dipakai lagi, berhenti sama sekali. Nah sebagaimana keterangannya, tidak sah ibadah harta yang riba ini dibawa untuk beribadah yang sebagaimana diterangkan oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, yaitu kitabnya Risalatul Mu'awanah. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada barang yang haram, daripada barang yang riba. Nah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.